Masa di mana dia sudah mempertanyakan apa kira-kira kontribusi dia kepada negara, gitu. Jadi apakah saya bisa berkontribusi melalui apa, dengan siapa, dengan cara apa, seperti itu. Nah, disinilah proses di mana ketika loyalitas itu sudah terbentuk, identitas itu sudah terbentuk, bahwa misalkan pada akhirnya saya adalah seorang warga negara Indonesia, saya seorang Muslim misalkan, atau saya seorang dari anak ayah saya yang seorang tentara atau seorang Muslim seperti itu. Di usia-usia ini dia sudah mulai meyakini atau sudah mulai memiliki arah, kesinilah loyalitas saya harus disematkan, kira-kira seperti itu. Nah, di masa-masa proses ini, baik di dalam pembentukan loyalitas atau penyematan loyalitas itu sendiri, ada semacam krisis yang terjadi di dalam diri masing-masing kita, di dalam diri masing-masing individu muda kita, gitu. Jadi itu terkait dengan krisis sosial politik yang sedang terjadi di negara, krisis identitas dirinya sendiri, belum lagi misalkan krisis atau kejadian yang terjadi di dunia, seperti misalkan yang ada di Syria, yang ada di Afghanistan, atau dimanapun lah, pokoknya global events. Terus juga ada saatnya dia merasa terpisahkan atau termarginalkan secara sosial dari kelompok lain, dari individu lain, gitu, dan juga faktor lain seperti itu. Nah, dari sini, kondisi ini sebenarnya kan ini sudah ada proses di mana individu sudah mengarahkan dan memposisikan peran dan identitas mereka. Jadi ketika mereka mempertanyakan apa yang bisa saya lakukan terhadap masyarakat atau terhadap negara, itu ada proses di mana mereka akan mencoba untuk memposisikan diri, memposisikan peran dan identitasnya ke identitas kolektif yang ada di masyarakat. Misalkan kalau negara Indonesia kan kita tahu kita itu kan collectivist society ya, masyarakat kolektivis, practicing Muslim country. Jadi, anak muda yang merasa sedang membentuk identitas ini mencoba untuk mix matching gitu. Jadi kira-kira di mana nih yang cocoknya gitu. Nah, ketika krisis terjadi, ketika misalkan ada benturan-benturan, ada yang kok kayaknya nggak pas nih dengan, kok saya nggak tahu ya kalau ternyata di luar itu ada Islam yang semacam ini, kok ternyata ada Islam yang menawarkan sesuatu yang heroik gitu, ada Islam yang kok beda ya dengan Islam yang diajarkan oleh keluarga saya atau lingkungan sosial saya gitu. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan ini muncul, yang dilakukan oleh individu itu kan adalah mencoba untuk melihat, mencari jawaban di sekitarnya, ke keluarga, teman, atau misalkan juga sekolah. Dia akan mencoba mencari tahu, oh ya dulu kayaknya saya juga pernah tahu nih di sekolah gitu, atau teman saya juga ada nih yang sudah pergi kemana, lalu dia bisa berkontribusi sebagai seorang Muslim seperti itu. Dan media sosial. Jadi jangan lupa bahwa apalagi generasi sekarang gitu ya, itu sangat mereka native ke media sosial, dan jadi media sosial itu sudah menjadi bagian dari mungkin posisinya juga mirip-mirip lah sama keluarga gitu. Orang mungkin tidak lagi bertanya ke keluarga lagi, ke orang tua, tapi ke media sosial gitu kan. Ya seperti saya sekarang kalau misalkan cari resep-resep makanan kan pasti carinya di Instagram gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan gimana sih sebenarnya alur keterlibatan seseorang menuju terorisme. Jadi ketika tadi individu ketika merasakan ada hal yang kurang pas, ada hal yang
perlu dia ada hal yang dia pertanyakan, lalu dia mencoba mencari tahu dari keluarga, dari teman sekolah, atau misalkan komunitas pengajiannya, atau ke sosial media gitu. Dalam hal ini elemen-elemen itu atau faktor-faktor itu bisa menjadi apa namanya, memperkuat individu, memperkuat identitas individu, atau juga menjadi sebagai apa sih namanya, salah satu faktor yang membawa individu ke jalan tertentu gitu. Kalau misalkan dia merasa oh ya kayaknya jihadisme itu, atau misalkan kontribusi saya sebagai seorang muslim ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara saya berjihad, misalkan seperti itu. Nah, ada orang-orang yang memang, ada sebagian orang, mereka yang sudah memilih jalannya di dunia jihadisme, itu ada yang memang sejak dari dalam keluarga itu sudah terkondisikan, gitu ya, terkondisikan bahwa kita ini terlahir sebagai muslim. Ketika kamu lahir sebagai muslim, ada pedang yang dikalungkan ke leher kamu, kira-kira seperti itu. Jadi ada kewajiban jihad yang harus diemban gitu. Nah, kebetulan saya mewawancara lebih dari 30 keluarga, yang keluarga itu saya bagi ke dalam 3 kategori. Mereka adalah keluarga yang memiliki latar belakang di dunia violent jihad atau di dunia jihadisme, dan anaknya menjadi jihadis. Lalu yang kedua itu mereka punya latar belakang di jihadisme tapi anaknya nggak jadi jihadis. Lalu yang ketiga itu adalah mereka yang tidak punya sama sekali sejarah atau latar belakang di dunia jihadisme tapi anaknya jadi jihadis, kira-kira seperti itu. Nah, dari 3 keluarga ini ada 2 peran yang bisa kita petakan. Jadi yang pertama itu adalah peran langsung terhadap radikalisasi atau proses early radikalisasi awal, dan yang kedua adalah peran tidak langsung. Nah, peran langsung ini terjadi di keluarga yang memang secara ideologi itu sudah mengemban nilai-nilai apa namanya, jihad beraliran keras gitu ya, jadi violent jihadis gitu. Jadi yang pertama memang orang tuanya itu masih aktif secara keanggotaan di organisasi ekstrim. Terus yang kedua itu memang dari apa namanya, dari iklim keluarga itu sangat mendukung transmisi keluarga. Jadi dari cara pengasuhan itu secara langsung mereka melakukan apa sih namanya, melakukan apa, pengasuhan langsung. Jadi misalkan kayak mereka sangat paham bahwa untuk mendidik seorang anak itu direct pengasuhan langsung itu lebih penting. Jadi misalkan daripada kita minta anak kita untuk sholat, ayo kita ayo sholat ini waktunya maghrib, misalnya seperti itu. Mudahnya seperti itu. Tapi mereka langsung kasih sajadah, bawa mukena, ajak langsung ke masjid, atau misalkan kita sholat kayak gitu, atau sholat berjamaah setiap saat. Yang kira-kira seperti itulah. Jadi itu hal-hal yang mungkin kita juga melakukan itu, dan itu juga apa sih, dan ini menjadi apa ya, pengasuhan yang umum lah di Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah ada keseragaman dalam pengasuhan di antara kedua orang tua. Jadi ayah bilang A, ibu juga bilang A, kira-kira seperti itu. Terus makanya karena ada keseragaman ini, pembagian fungsi di antara mereka itu tidak lagi bingung, dan anak juga tidak lagi pusing nih, kira-kira pesan orang tua saya ini apa sih sebenarnya gitu. Ketika dia mempertanyakan saya ini siapa, saya mau jadi apa, di sini sudah jelas, ideologinya sudah jelas, kira-kira nanti apa tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, kira-kira seperti itu. Nah, dan di sini juga mereka biasanya akan memilih lingkungan sosial yang secara ideologi sama dengan orang tua atau dengan keluarga. Oke, nah selanjutnya yang terkait dengan peran tidak langsung, ini terkait dengan seperti apa, seolah-olah kebalikan dari konteks keluarga yang ada sebelumnya yang saya ceritakan mengenai peran langsung ini. Jadi kalau di peran tidak langsung terhadap radikalisasi ini, peran keluarga atau peran orang tua itu seolah-olah tidak berfungsi. Jadi sebenarnya
siapa melakukan apa di antara orang tua itu. Kalau kita sudah mulai ya misalkan ayah menjadi bad cop, jadi polisi yang jahat gitu, atau ibu jadi polisi yang baik di rumah. Nah, itu kan sudah jelas tuh. Kalau itu secara konsisten dilakukan, anak-anak kan biasanya, oh ya, saya udah jelas nih kayaknya di rumah tuh kayak gini gitu. Seperti itu. Nah, terus di iklim keluarga juga seperti itu. Jadi kebalikan dari iklim keluarga di mereka yang memiliki peran langsung itu, ini tidak mendukung adanya transmisi nilai. Jadi ini terkait dengan komunikasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik, adanya konflik di dalam keluarga, atau hal-hal kecil yang mungkin itu secara psikologis berdampak terhadap pembentukan identitas si anak, seperti itu ya. Terus juga gaya pengasuhan antara orang tua berbeda. Selanjutnya adalah tidak ada role model atau contoh peran. Saya terlalu cepat nggak nih bicaranya, Mas Asrul? Enggak kok, Mbak. Oh, enggak ya, oke. Nah, sekarang kan kita bicara tentang, kan orang banyak nih bicaranya tentang generasi millennials, gitu kan, generasi Gen Z orang bilangnya ya. Jadi saya mengutip dari temuannya Alfara Research Center, bahwa generasi ini itu di tahun 2035 itu nanti akan mendominasi populasi Indonesia, dan mereka menemukan bahwa karakteristik generasi milenials itu salah satunya adalah kecanduan internet dan tingkat loyalitas yang rendah gitu. Dan dari sini terlihat bahwa ada yang karena perkembangan zaman, arah masing-masing keluarga atau arah sekolah juga ya, atau pendidikan yang ada di Indonesia juga itu sedikit bergeser gitu. Jadi akhirnya itu berdampak kepada pembentukan karakteristik generasi muda di Indonesia atau dimanapun lah gitu. Nah, kecanduan internet dan tingkat loyalitas rendah ini menjadi celah bagi ideologi-ideologi yang mereka dapatkan, misalkan dari internet atau dari siapapun, ini menjadi mudah untuk dirasuki anak-anak muda yang sekarang ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kecanduan internet tapi tidak diperkuat dengan literasi yang baik, tidak diperkuat dengan nalar kritis yang baik, akhirnya ini menjadi celah yang membuat pemuda atau anak muda itu vulnerable atau rentan terhadap ideologi-ideologi ekstremisme. Nah, akhirnya kalau kita bicara masalah sekarang, apa bedanya sih anak muda zaman dulu dengan anak muda zaman sekarang gitu loh. Jadi orang kan suka bicara, wah anak muda zaman now nih gitu. Kalau anak muda zaman dulu kan dulu dengan sekarang sebenarnya sama-sama punya idealisme ya. Kalau ketika mereka mempertanyakan identitas mereka, ketika mereka mempertanyakan mereka mencoba untuk fit in ke dalam satu kelompok tertentu, itu kan selalu ada idealisme yang dibawa gitu. Dan kalau dulu mungkin kita bicara masalah sosialisme, terus juga ideologi-ideologi yang membawa kesetaraan, yang membawa pembangunan ekonomi seperti itu menjadi booming. Tapi kalau sekarang mungkin hal lain gitu yang menjadi idealisme anak muda sekarang. Nah, akhirnya kontribusi yang mereka definisikan itu adalah sebuah kontribusi yang hanya berbentuk kemarahan semata seperti itu. Jadi sifatnya yang seolah-olah sporadis. Nah, sekarang pasti Bapak Ibu semua sudah masih ingat ya yang kemarin kejadian di di Mabes dan juga di Makassar gitu. Ini semua usianya yang Zakia Aini itu yang 25 tahun, terus yang Muhammad Lukman, atau istrinya kayaknya lebih muda ya. Yang Muhammad Lukman yang pengendara motor itu juga 25, orang bilang ada yang bilang 23, tapi saya nggak bisa memastikan usianya berapa, mungkin 25 tahun juga. Nah, dari sini ini
dari surat wasiat atau yang mereka tinggalkan, surat yang mereka tinggalkan untuk keluarga, ini kan sangat idealis gitu. Ada harapan-harapan yang mereka sampaikan ke keluarga terkait dengan imajinasi imajinasi kontribusi yang mereka inginkan gitu. Zakia Aini misalkan, dia berharap bahwa jihad yang dia lakukan itu menjadi syafaat, menjadi penolong untuk keluarganya gitu. Di sini ini kayaknya agak-agak mirip sih. Jadi untuk yang Lukman dengan Zakia Aini juga itu ya terkait dengan meninggalkan riba. Pokoknya ini hal baik gitu kan. Jadi dari sini idealismenya terlihat gitu. Tapi dalam bentuk kemarahan seperti itu. Jadi ya terjadilah apa yang sudah terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih mereka memilih terorisme gitu? Kalau ini juga terkait dengan generasi-generasi yang ada sekarang gitu ya. Jadi saya pikir mungkin ada seolah-olah jarak antar generasi, ada jarak komunikasi, ada bahasa yang berbeda, ada budaya yang berbeda gitu. Jadi antara generasi awal orang tua dengan generasi anak muda sekarang, dan itu tidak terhubungkan dengan baik, tidak terdefinisikan dengan baik gitu. Kita kan kalau sekarang mungkin kita hanya bisa cerita zaman dulu kayak gini gitu. Tapi apa itu implementasinya dengan sekarang? Apa itu kepentingannya ketika itu dilakukan saat ini, misalkan seperti itu. Nah, akhirnya anak muda kita sekarang bingung antara dua realitas gitu. Misalkan sementara dia terlahir sebagai Muslim, tapi misalkan ada di keluarga yang dia terlahir sebagai Muslim, orang tuanya itu mungkin tidak ada waktu untuk kayak istilahnya memperlihatkan identitas keislamannya. Lalu ketika dia keluar keluarga, terhubung dengan dunia luar, dia melihat realitas yang berbeda gitu. Oh, ternyata menjadi seorang Muslim yang sesungguhnya itu adalah seperti ini gitu. Ini adalah kontribusi yang jelas yang bisa saya lakukan langsung gitu, dampaknya langsung kelihatan, seperti kira-kira seperti itulah. Nah, ideologi-ideologi yang ditawarkan dalam terorisme itu selalu menawarkan kepastian, dan ini yang dibutuhkan ketika anak muda kita bertanya-tanya, ketika mereka mengalami sebuah krisis, yaitu mengalami pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dirinya, terkait dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan gitu. Nah, ideologi yang ditawarkan terorisme itu selalu menawarkan kepastian, surga dan neraka. Jawabannya hitam dan putih, baik dan buruk. Gitu. Tidak ada nuansa yang dikembangkan gitu. Dan akhirnya mereka akan merasa lebih Islam daripada orang tuanya gitu. Saya lebih Islam nih daripada orang tua saya, istilahnya saya lebih soleh gitulah daripada orang tua saya, karena orang tua saya simply sebagai seorang Muslim yang melakukan sholat 5 waktu, ibadah, rukun Islam lah, kira-kira seperti itu. Tapi ada perjuangan lain yang itu tidak dilakukan oleh mereka seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicara siapa yang, kalau misalkan ya kita bicara kira-kira orang yang seperti apa gitu, dan apakah kenapa ada orang yang bisa atau memilih jalan menjadi terorisme dan yang lain tidak misalkan. Jadi sebenarnya masing-masing kita atau masing-masing individu itu punya dua faktor ya. Jadi kita punya faktor pelindung, kita juga punya faktor kerentanan dalam diri kita sendiri. Jadi pada level individu misalkan itu faktor yang menjadi faktor pelindung adalah kemampuan menerima perbedaan gitu, dan ini tentu tidak begitu saja ada gitu, sebagaimana jadi tidak ada orang yang terlahir sebagai teroris atau sebagai ekstremis. Terkait dengan penerimaan perbedaan itu juga hal yang memang terkait dengan exposure yang mereka alami selama hidup gitu ya. Terus juga memiliki kemampuan berpikir kritis dan terbuka gitu. Dan selanjutnya faktor pelindung dari level dari lingkungan keluarga dan masyarakat itu adanya hubungan yang stabil dan kuat gitu. Memang agak sulit
mendefinisikan apa itu stabil dan apa itu kuat, karena lagi-lagi ini masih, maksudnya ini perdebatan ya. Kita kalau misalkan bicara normal atau tidak normal itu nggak akan selesai. Sama halnya dengan kita bicara stabil dengan tidak stabil gitu. Tapi setidaknya berfungsi atau tidak berfungsi. Berfungsi misalkan ya dalam tataran keluarga itu ayah dan ibu berfungsi dengan baik, gitu, sama-sama berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya terhubung dengan jejaring sosial anti kekerasan, mungkin seperti yang JIB gitu kan, Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, atau organisasi lain seperti Nahdlatul Ulama itu. Jadi jejaring-jejaring harus diperbanyak, jaringan sosial yang anti kekerasan seperti ini gitu. Nah, ini yang akan menjadi faktor pelindung bagi individu gitu. Nah, sementara masing-masing kita juga punya faktor kerentanan, bahwa ketika kita bisa menerima perbedaan, kita punya kemampuan menerima perbedaan, ada juga individu yang tidak bisa menerima perbedaan. Sifatnya jadi seolah-olah cenderung taklid, mengikuti tanpa bertanya apakah iya, apakah benar, pokoknya share aja misalkan, kira-kira gitu. Dan mungkin ada pengalaman sulit di masa lalu yang menjadi traumatik, dan juga faktor lain adalah terkait dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, yaitu hubungan tidak stabil atau tidak berfungsi. Ketika mereka mengalami krisis itu, ketika mereka bertanya-tanya, ternyata jawaban mereka itu ada di organisasi atau di kelompok-kelompok yang radikal. Oh, ini nih kayaknya nih kelompok ini nih memang yang bisa menjawab pertanyaan saya selama ini, seperti itu. Jadi akhirnya dia berjejaring dengan kelompok radikal, menguat di situ dan merasa menjadi kelompok itu menjadi seperti seolah-olah menjadi keluarga untuk mereka gitu. Dan akhirnya yang ada adalah hubungan sosial dan emosional menjadi sangat lemah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau bicara masalah apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai individu, yang menurut saya yang memperkuat faktor pelindung dan mengurangi faktor kerentanan tadi gitu. Jadi yang pertama mungkin menyuarakan aktif kontra radikalisasi, ini baik online atau offline, apalagi sekarang melalui online, propaganda-propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu itu masih banyak. Mungkin kalau ISIS mungkin sekarang sudah tidak terlalu propagandanya mungkin berubah ya. Kalau yang dulu kan seolah-olah propaganda yang ditawarkan itu kan hidup yang nyaman di negeri di bawah pemerintahan Islam, Khalifah Islam gitu. Terus ya ada pola hidup yang ditawarkan. Tapi kalau sekarang kan mungkin itu tidak lagi, propagandanya tidak seperti itu lagi, tapi propaganda ideologi kekerasan itu masih berjalan, dan itu bisa jadi tidak hanya disampaikan oleh kelompok pendukung Islamic State aja gitu, tapi juga mungkin kelompok lain seperti itu. Nah, jadi mungkin juga akan lebih efektif kalau misalkan suara dari yang untuk melakukan kontraradikalisasi ini dilakukan oleh mereka yang pernah terpapar ideologi-ideologi ini, dan juga yang menjadi korban terorisme misalkan. Terus yang kedua itu adalah edukasi mengenali tanda-tanda radikalisasi. Jadi ya ini untuk bisa membedakan antara pemikiran radikal dengan perilaku radikal berbasis kekerasan, karena ada banyak sekali kasus misalkan orang tua yang tidak tahu kalau ternyata anaknya itu sudah terpapar gitu. Karena kan biasanya kita kalau melihat remaja kita itu maunya berdiam diri di kamar, nggak mau lagi ikut aktivitas gitu misalkan, ya mirip-mirip dengan anak saya. Nah itu kan kita seolah namanya juga remaja, kira-kira gitu ya. Tapi mungkin ada satu komunikasi yang harus terus berjalan gitu, sampai akhirnya kita benar-benar bisa mengenali tanda-tanda apa, perubahan apa yang terjadi dengan anak-anak kita gitu, sehingga sikap ignorance dari orang tua itu bisa dihindari atau bisa setidaknya dikurangi gitu. Akhirnya radikalisasi ini
tidak anak-anak mungkin yang sudah terpapar radikalisasi ini tidak berkembang menjadi melakukan aksi kekerasan gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin peran civil society seperti Muhammadiyah untuk menyuarakan nasionalisme kebinekaan dan perbanyak aktivitas sosial pembangkit nasionalisme kebinekaan bagi kalangan muda. Jadi pasti ini sudah dilakukan ya sama pemuda Muhammadiyah. Jadi mungkin entah apa mungkin bisa masuk ke dalam kurikulum kemuhammadiyahan terkait dengan ideologi ekstrim semacam ini, bahwa ideologi ini perlu menjadi satu kesadaran, gitu. Perlu menjadi satu pengetahuan bagi masyarakat muda kita bahwa ada loh ideologi semacam ini, dan kalau misalkan kita menemukan ini, apa yang harus kita lakukan, gitu. Kira-kira seperti itulah. Dan mungkin bisa masuk ke dalam program-program kaderisasi yang dilakukan gitu, dan mencoba untuk mengembalikan kira-kira apa sih dulu tuh ide besar dari Sumpah Pemuda itu apa sih gitu, sampai akhirnya sekarang kenapa kita melupakan itu gitu, kira-kira seperti itu. Jadi melihat kembali, mendefinisi ulang apa itu Sumpah Pemuda dan dihubungkan dengan konteks modern, konteks millennials kita yang sangat native dengan teknologi. Oke, baik-baik. Kira-kira seperti itu.